Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia, sehat selalu dan banyak rezeki. Bagi saudaraku semua dimanapun panjenengan berada, kali ini Jagat Rekodoyo hadir dalam penayangan Sang Makam Sejarah di JMR Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan tombol loncengnya. Baik, terima kasih sebelumnya. Marilah kita simak video berikut ini. Tepat di Jalan Sunan Giri 13, Pedukuhan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Jam telah menunjukkan pukul 12 malam, waktu Indonesia bagian Barat. Jagat Rekodoyo memasuki kawasan komplek Makam Raden Supeno dan Situs Giri Kedaton. Suara derap kaki melangkah perlahan tapi pasti. Hanya berteman sepi dan angin malam. Terdengar suara sayup-sayup serta burung-burung malam. Dinginnya angin malam menyelimuti sekujur tubuh. Tampak sesekali fenomena-fenomena alam. Tangga demi tangga yang tertata rapi telah dilalui dengan sabar dan tenang. Tanpa kenal lelah dan putus asa, Jagat Rekodoyo berjalan terus melewati anak tangga dengan harapan supaya segera sampai di tempat tujuan, yaitu lokasi Situs Giri Kedaton dan Makam Raden Supeno. Akhirnya tampak Jagat Rekodoyo berhenti sejenak dan melihat sekelilingnya, dan dilihatnya ada makam Empu Supo, yang konon beliau adalah pembuat keris Kolomunyang milik Sunan Giri. Sampailah pada saatnya di lokasi Situs Giri Kedaton. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa dahulu Sunan Giri mendirikan Kedaton Tundo Pitu, yaitu istana bertingkat 7 di atas sebuah bukit. Istana itu dikenal kemudian dengan nama Giri Kedaton. Peristiwa pembangunan Giri Kedaton ini ditandai dengan adanya prasasti yang menunjukkan angka tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi. Situs Giri Kedaton lokasinya berada di puncak sebuah bukit dengan ketinggian 200 mdpl yang masuk wilayah Dusun Kedaton
Desa Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Gresik. Sejak itu Sunan Giri yang bernama lain Raden Paku diangkat sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Prabu Satmata, sekaligus sebagai pemimpin umat Islam dengan gelar Titunggul Khalifatul Mukminin. Pengangkatan Sunan Giri sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin umat Islam ditandai dengan prasasti yang menunjukkan tahun 1409 Saka atau 1487 Masehi. Giri Kedaton berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam. Para santri yang belajar agama Islam berasal dari segala penjuru Nusantara. Sepeninggal Sunan Giri, tongkat kepemimpinan Giri Kedaton dipegang oleh Sunan Dalem di tahun 1505 sampai 1545 Masehi. Kemudian dilanjutkan Pangeran Sidomargi di tahun 1545 sampai 1548 Masehi. Lalu Sunan Prapen atau yang juga dikenal dengan nama Sunan Mas Ratu Pratikel di tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Selanjutnya Giri Kedaton dipimpin oleh Panembahan Gua di tahun 1605 sampai 1616 Masehi. Panembahan Agung dan Panembahan Maswitana di tahun 1616 sampai 1636 Masehi. Baiklah saudaraku, saatnya kita menuju ke makam Raden Supeno. Disinilah lokasi makam Raden Supeno. Beliau adalah putra Sunan Giri dari istri Dewi Warda binti Sunan Bungkul, Surabaya. Raden Supeno mempunyai nama lain Raden Ramli. Singkat riwayat menceritakan bahwa pada saat kembalinya prajurit Majapahit menuju Giri Kedaton dengan secara diam-diam dan mengambil posisi area Telaga Begat, akibatnya tak banyak yang tahu kehadiran mereka, bahkan kedatangan mereka sempat menewaskan Raden Supeno yang ketika itu masih berusia remaja. Dan jasa kepahlawanannya ditandai dengan gelar Pangeran Pasir Batang, yang artinya pelopor tanah tebakan, yaitu bumi Kedaton. Saudaraku, kita jeda sejenak karena Jagat Rekodoyo akan bertawasul dan berdoa sebentar di dalam makam Raden Supeno. Baiklah saudaraku, terima kasih banyak yang sudah mengikuti tayangan Makam Sejarah malam ini. Tetap pada klik subscribe, like, serta loncengnya. Selanjutnya kita lanjutkan perjalanan ke makam Dewi Sekar Dadu.
Dari beberapa sumber yang kita dapat, bahwa di tempat inilah makam Dewi Sekardadu berada, di Dusun Gunung Anyar, Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Gresik. Cerita mengenai di mana letak makam Dewi Sekardadu yang sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Pasalnya masyarakat beberapa daerah di Jawa Timur saling mengklaim kalau makam beliau ada di daerahnya masing-masing. Singkat cerita, Dewi Sekardadu adalah ibu dari Sunan Giri. Beliau adalah putri dari Adipati Blambangan, yaitu Menak Sembuyu. Dari beberapa masyarakat yang meyakini bahwasanya makam Dewi Sekardadu dulunya ada di Blambangan, dan pada akhirnya Sunan Giri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar makam Dewi Sekardadu beserta bukitnya dipindahkan ke kota di mana beliau mengajarkan Islam pertama kali. Tempat di mana makam berada kemudian dinamakan Desa Gunung Anyar. Seperti yang kita lihat saat ini, makam Dewi Sekardadu berada dalam sebuah cungkup yang megah. Khusus untuk makam beliau ditutup dengan kain kelambu. Di dalam cungkup itu juga terdapat dua makam lainnya. Pertama atas nama Panembahan Mas Gunung Anyar, dan satunya lagi tak disebutkan namanya. Berdasarkan silsilah diketahui bahwa Panembahan Mas Gunung Anyar merupakan keturunan keempat dari Sunan Giri. Akhirul salam, apabila ada kekurangan dan kekilafan serta kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selalu, tetap eling waspada lan hati-hati. Dari kami Jagat Rekodoyo.